Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asia Jamil SPDI, NIM 5252113651. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Mutiara Islamic Plus Sayangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan BES 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada hari ini, Senin 24 November 2025, akan membuat video pembelajaran tentang ketentuan dan tata cara puasa sunnah di kelas 5 SD. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada siap untuk belajar? Siap. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anak semuanya, alhamdulillah kita hari ini bisa berjumpa lagi untuk mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, untuk memulai hari ini, Bu absen dulu ya. Hari ini udah pada hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah kita semuanya sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran. Untuk ketua kelas silahkan pimpin doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin Nabi Allah Rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kita yang kemarin itu udah mempelajari tentang apa, ayo? Asmaul Husna. Terus apa lagi? Dan tawakal. Apa? Berdoa dan Berdoa dan tawakal. Nih, kita ini kan orang Muslim, orang Islam. Doa itu adalah senjatanya umat Islam. Terus kalau tawakal, ada yang masih ingat tawakal itu apa? Ayo, siapa yang masih hafal tawakal itu adalah berserah diri. setelah Berusaha maksimal. sabar. Nah, saya lagi apa yang dimaksud dengan tawakal? Ya, nah untuk hari ini kita akan mempelajari tentang ketentuan puasa dan tata cara puasa sunnah. Tadi Bu Guru menyampaikan ya, tujuan kita mempelajari ketentuan dan tata cara puasa sunnah di antaranya setelah kita mempelajari ketentuan
ya. Jadi kan selama ini kita puasa sunnah apa aja sih gitu ya, masih meraba-raba. Tapi setelah mempelajari ini, insya Allah kita mengharapkan tahu gitu ya, mengetahui dan paham ketentuan dan cara-cara puasa sunnah. Ya, nanti kita akan bahas tentang puasa sunnah itu apa aja, terus ketentuan atau tata cara sebelum puasa itu apa aja. Ayo, sebelum lebih lanjut, apakah ada yang mau bertanya dulu? Siapa yang mau bertanya sebelum ke materi yang akan kita pelajari hari ini? Dari kelompok 1 ya? Contoh puasa sunnah apa saja? Oh, baiklah. Tanya? Ya, silakan. Siapa nih namanya? Ya, apa pertanyaannya? Puasa sunnah adalah Oh, ya, pengertian dari puasa sunnah ya. Selanjutnya, siapa lagi? apa yang harus disiapkan sebelum puasa? Oke, bentar. Ada satu lagi? Apa hikmah berpuasa sunnah bagi orang muslim? Oke, coba. Nah, semua pertanyaan dari anak-anak semuanya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan kita kali ini. Nah, tadi ada yang bertanya katanya, apa sih puasa sunnah itu? Ya, mari kita lihat ke layar definisi puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang tidak diwajibkan tetapi dianjurkan pelaksanaannya. Bisa dipahami? Nah, coba sekali lagi. Apa pengertian dari puasa sunnah? Puasa sunnah itu puasa yang tidak diwajibkan tapi dianjurkan pelaksanaannya. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita melaksanakan puasa sunnah, kira-kira kita tuh harus ngapain? Ya, apa saja yang harus kita lakukan ketika kita mau puasa? Misalkan nih, besok hari Kamis, ya kita mau melaksanakan puasa. Nah, sebelum puasa itu apa sih yang harus kita lakukan? Nah, ketentuan puasa sunnah diantaranya satu, kita harus niat terlebih dahulu. Yang keduanya harus sahur, itu disunahkan ya. Ketiga, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Keempat, menjaga perbuatan dan lisan. Kelima, keenam, dan yang terakhir, nah, dalam ketentuan ini harus kita ingat ya, walaupun misalkan kita udah sekarang nih dari hari Rabu kita udah mempersiapkan, udah mengazamkan, kita mah saya besok itu mau puasa, tapi tetap malam hari itu kita harus ada niatnya. Niat puasa itu disunahkan di malam hari. Selanjutnya, apa saja sih hal-hal yang membatalkan puasa? Yaitu diantaranya apa aja? Satu, Makanan yang digunakan sengaja. yang ketiga, hilang akal atau pingsan. Oh, ada yang satu lagi, keempat, yaitu untuk perempuan. Nih, dari hal-hal yang membatalkan puasa ini, yang khusus bagi perempuan yaitu apa? Keluar darah haid atau nifas. Nih, biasanya gitu ya, di usia kalian ini yang dari anak-anak menginjak ke ABG gitu ya, biasanya suka banyak alasan ketika puasa. Yang tadinya segar bugar, aku kan kayaknya kalau misalkan pulang sekolah minum es gitu, terus jajan mie atau jajan seblak, kayaknya enak banget. Ya udah, aku mau pura-pura sakit. Pura-pura sakitnya gimana? Di
apa ini teh, mulut kita dimasukin alat apa gitu terus biar kita muntah. Jadi sengaja muntah itu dengan sengaja. Nah, itu kira-kira puasanya batal apa enggak? Batal karena sengaja muntah. Tapi gimana kalau misalkan habis itu pulang kampung, habis itu kan orangnya kuat, terus tiba-tiba itu mah pas lagi di perjalanan muntah, kira-kira batal nggak? Tidak. Nah itu mah kembalikan lagi ke Hafiz, apakah Hafiz mau melanjutkan puasa atau batal, karena orang yang sedang perjalanan dibolehkan untuk berbuka gitu ya. Itu mah gimana kita, tapi kalau kita pengennya pahala maka akan dilanjutkan. Puasa sunnah itu apa aja? Ya ini puasa sunnah diantaranya satu, Puasa Senin Kamis. Kedua, ketiga, keempat, kelima, ya nih yang ke-1 puasa Senin Kamis. Jadi puasanya itu dilakukan setiap hari Senin atau hari Kamis. Kalau puasa Syawal dilakukannya kapan? Ada tuh? Pada bulan Syawal. Pada bulan Syawal. Syawal itu yang setelah apa? Setelah Ramadan. Terus kalau puasa Arafah? Puasa bulan tanggal 9 Zulhijjah. Yang kita kurban. Ya, nah itu. Terus ayam mubin. Kalau ayam mubin Puasa selama 3 hari pertengahan bulan Syawal. iya, puasa setiap bulan yaitu di pertengahan bulan. Kalau puasa Daud? Puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud secara Nah, kalau kita melaksanakannya puasa Daud itu setiap jadi selang-seling. Hari ini puasa, besoknya enggak, terus hari besoknya lagi puasa gitu, jadi selang-seling. Kita pelajari pertama niat puasa Senin. Nawaitu shauma yaumil isnaini sunnatan lillahi ta'ala. Di sini kan nawaitu shauma yaumil isnaini, kalau itu puasanya hari Senin. Tapi kalau hari Kamis gimana? Nawaitu shauma yaumil khamisi sunnatan lillahi ta'ala. Itu bisa. Nah, untuk hikmahnya tadi ada yang bertanya ya, apa sih Bu hikmahnya gitu. Ini hikmah dari puasa diantaranya 1, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah biasanya kalau kita udah mencoba untuk puasa, ya kalau kita mencoba untuk puasa 1 hari, misalkan hari Senin aja, besoknya setelah puasa, setelah buka hari Senin pas adzan maghrib, Allahu Akbar, nah kita langsung buka kan. Setelah buka tadi, ya Allah, aku besok mau puasa lagi, suka ada keinginan kayak gitu nggak? Ya, jadi itu artinya keimanan kita meningkat dengan adanya rasa pengen ketagihan pengen puasa terus. Terus yang kedua, melatih kedisiplinan. Nih, orang yang berbuka, orang yang puasa itu biasanya bukanya cepet ya, soalnya bukanya adzan maghrib itu ditunggu-tungguin ya. Yang paling sederhana kedisiplinan itu ketika kita buka langsung buka, jadi tidak dinanti-nantikan. Nah itu ya, melatih kedisiplinan. Ketiga, semangat. Tepuk kaki, Pak. Terima kasih. Silakan duduk lagi. Puasa ya. tidak Tapi laksanaannya.
kita lakukan sebelum melaksanakan puasa? Niat. Terus sahur. Terus apa lagi? Iya kan, kalau persiapan niat dan sahur. Terus ada yang masih hafal? Yang pembatalan puasa. Ada yang masih hafal tadi niat dari puasa Senin dan Kamis? Ada yang masih hafal? Oke. Nah, silakan buka buku tulisnya. Ya, tuliskan untuk niatnya. Tuliskan niat puasa Senin. Tuliskan niat puasa sunnah hari Senin gitu. Kalau bisa kan? Boleh pakai Latin, nggak apa-apa. Tuliskan udah. Terus yang keduanya, tuliskan macam-macam puasa sunnah. Yang udah selesai mengumpulkan nilai. Nanti setelah ini ada tugas kelompok ya. Siap? Siap kan tugas kelompok? Ya. Tugas kelompoknya ini yang dikerjakannya nomor 1 aja. Ya. Ini nomor 2 aja yang dikerjakannya. Ini tugas kelompoknya, silakan diskusikan. Ya, ini kerjaannya nomor 3 aja ya. Nomor 3 aja. Diskusi sama teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memberikan jawaban dari pertanyaan yaitu apa yang dimaksud dengan puasa sunnah. Puasa yang tidak diwajibkan dianjurkan Terima kasih. Tadi yang dipresentasikan dari kelompok habis apa katanya? Puasa sunnah adalah puasa yang dianjurkan, puasa yang tidak diwajibkan, tapi dianjurkan pelaksanaannya. Oke, kelompok siapa lagi? Ya. Ayo, yang mau maju ke depan silakan. Ya, dipresentasikan. Kenalan dulu. Assalamualaikum. Ayo silakan.
untuk hari ini. Nah, sebelum ditutup, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu puasa sunnah yaitu apa? Puasa tidak wajib. Kompak atuh. Puasa sunnah adalah puasa sunnah itu kan tidak diwajibkan tapi dianjurkan dalam pelaksanaannya. Kenapa sih? Kenapa dianjurkan pelaksanaannya? Karena ada hikmah yang akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan puasa sunnah tersebut. Ya, di antaranya melatih kedisiplinan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, itu hikmah yang kita dapat ketika kita masih hidup ya di dunia. Nah, ketika kita udah meninggal, ternyata ada hikmah yang lebih jauh, yaitu akan terbebas dari api neraka. Ya, mudah-mudahan dengan kita mempelajari tentang puasa ini, kita bisa melaksanakannya, bisa mengamalkan puasa sunnah, baik itu puasa Senin Kamis atau puasa yang lainnya. Kita mau mencobanya? Insya Allah kita bisa ya. Yang pertamanya, kalau kita mau mulai puasa itu kayak susah, tapi kalau udah dicoba insya Allah bakal ketagihan ya. Terima kasih hari ini udah menjadi anak yang hebat. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab 5, yaitu tentang Nabi Muhammad membangun kota Mekah ya. Untuk materi hari ini dicukupan sekian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa penutup majlis. Sekian dari guru. Terima kasih semuanya. Ketika nanti nyampe di rumah, salam buat orang tua di rumah. Oke, anak-anakku. Iya, diakhiri dengan